Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku seiman dimanapun Anda semua berada, yang insyaallah saya selalu berharap mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang saat ini terjadi di negeri kita, di mana kita mendapati berita di sana sini, baik di media sosial atau di media televisi, kita melihat saat ini aparat penegak hukum sedang diuji luar biasa eksistensinya oleh rakyat. Bagaimana pengabdiannya terhadap rakyat, bagaimana cara menegakkan hukum disaksikan langsung oleh rakyat. Apakah hukum itu hanya berlaku bagi rakyat biasa? Atau hukum itu tidak kenal pandang bulu? Siapapun yang melakukan sebuah kesalahan, aparat penegak hukum kita sanggup dan mampu untuk menegakkan supremasi hukum itu sendiri. Fenomena yang terjadi saat ini, bagaimana seorang pemimpin yang seharusnya memberikan contoh kepada bawahannya. Namun apa yang terjadi? Peristiwa ini seolah-olah membuat hukum seperti pisau, hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Di saat rakyat biasa, orang miskin yang tidak punya kekayaan, yang tidak punya pangkat, melakukan sebuah kesalahan, hukum buru-buru ditegakkan. Namun apa yang terjadi ketika hukum itu berlaku bagi kalangan orang-orang elit yang punya kekuasaan, yang punya jabatan? Apakah hukum ini akan senantiasa selalu tegak? Bagaimana kita lihat seorang pemimpin membunuh bawahannya sendiri, bahkan celakanya lagi, Masya Allah, sudah dibunuh korbannya, difitnah melakukan perbuatan asusila. Ini jelas satu perbuatan yang sama sekali tidak patut dan layak untuk dicontoh sebagai seorang pemimpin. Yang ini menjadi konsumsi publik. Bagaimana rakyat saat ini mulai kehilangan kepercayaan kepada aparat-aparat yang seharusnya bisa memberikan kenyamanan bagi rakyat, bisa memberikan contoh yang baik bagi rakyat. Namun seolah-olah hukum hanya tajam ke bawah saja. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana al-musyawwat bainan nas fi takalifil ahkam. Setiap manusia sama ketika berhadapan dengan hukum. Dari mana asalnya, apapun pangkatnya, seberapa besar kekayaannya, ketika sudah berbicara masalah hukum, tegakkan hukum setinggi-tingginya. Bukankah sejarah pernah membuktikan Imam Ali karamallahu wajhah pernah kalah berperkara dengan orang Yahudi, padahal sudah jelas-jelas orang Yahudi melakukan sebuah kesalahan, mencuri pakaian perang Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali tahu itu. Namun ketika dilempar ke pengadilan, hanya satu kelemahannya, Sayyidina Ali tidak memiliki cukup bukti untuk menguatkan bahwasanya baju perang yang dicuri oleh orang Yahudi itu benar-benar milik Sayyidina Ali. Namun ketika hukum itu diputuskan, ternyata baju haknya Sayyidina Ali yang dicuri oleh orang Yahudi tersebut harus direlakan menjadi orang Yahudi lantaran Sayyidina Ali tidak memiliki cukup bukti. Namun Sayyidina Ali ikhlas untuk menerima keputusan dan kebijaksanaan hukum, karena memang dia merasa tidak ada bukti untuk menguatkan tuduhannya kepada orang Yahudi ini. Dari kisah ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Bagaimana Imam Ali karamallahu wajhah, beliau seorang khalifah. Jika kita lihat jabatan ini di zaman sekarang, mungkin dikategorikan beliau adalah seorang presiden. Bagaimana seorang presiden kalah berperkara hukum dengan rakyat biasa? Ditambah lagi dia bukan seorang muslim, orang Yahudi. Dan Imam Ali terima ini. Bukankah indah hukum Islam ini jika diterapkan di negeri kita yang sangat kita cintai? Artinya bukan menerapkan hukum Islamnya, namun menerapkan sistem keadilannya. Bagaimana semua manusia rata ketika berhadapan dengan hukum. Jika ini kita junjung tinggi, siapapun yang melakukan kesalahan, baik itu pemimpin, aparat penegak hukum, jangan pernah sungkan ragu untuk menghukum seberat-beratnya siapapun yang melakukan sebuah kesalahan. Ini akan menjadi contoh dan akan menjadi potret suram di masa yang akan datang. Penegak hukum di negeri yang sangat kita cintai jika tidak mampu menegakkan hukum setinggi-tingginya. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin syaraqat, lau qata'tu yadaha." Dengan sangat tegas Rasulullah menyampaikan,
Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, jelas itu perbuatan dosa, perbuatan salah. Jangan orang lain yang melakukan eksekusi, Muhammad sendiri, kata Rasulullah, yang akan memotong tangan putriku tercinta, yaitu Sayyidatina Fatimah. Hal ini menggambarkan Rasulullah menunjukkan contoh yang baik. Siapapun yang melakukan kesalahan, jika dia berhadapan dengan hukum, maka tegakkan hukum itu. Jangan pilih kasih kepada rakyat biasa saja baru bersikap tegas. Namun di saat orang yang punya pangkat, jabatan, dan kedudukan pura-pura buta dan tuli mata hatinya untuk menegakkan supremasi hukum di negeri kita ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah potret bangsa kita. Jika ingin negeri kita menjadi negeri yang baik, maka diawali dari pemimpin-pemimpinnya. Berikan contoh yang baik kepada rakyat. Tegakkan hukum setinggi-tingginya. Jika ini direalisasikan di negeri kita, maka insya Allah, Allah akan memberkahi negeri yang sangat kita cintai. Mari sama-sama kita ambil sebuah pelajaran. Apa yang kita saksikan, kita harus bisa membedakan mana tuntunan dan mana tontonan. Jangan sampai tontonan kita jadikan sebuah tuntunan, dan sebaliknya, yang harusnya menjadi sebuah tuntunan, hanya kita jadikan sebuah tontonan belaka. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Apapun yang terjadi di negeri kita yang sangat kita cintai, fenomena apapun, jika itu membuat diri kita menjadi semakin baik, maka saksikan dan jadikan itu sebuah tuntunan untuk membekali diri kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri kita, Allah selamatkan para pemimpin-pemimpin kita, terutama Allah selamatkan para aparat-aparat penegak hukum kita. Jika mereka mampu menegakkan hukum, mampu berlaku adil, maka ini pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yawman la dhillata illa dhilluh. Nanti akan ada golongan yang akan diistimewakan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah, al-imamul adil, pemimpin yang bisa berlaku adil bagi rakyatnya. Ini yang menjadi cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan dari hari ke hari, dari tahun berganti tahun, negeri kita semakin baik, pemimpin kita semakin baik, sehingga terjadilah dan terciptalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.